wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Kepala Sekolah Berfungsi sebagai Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator. Saya, Rizky Wardani, NIM 063, akan menjelaskan tentang Kepala Sekolah Berfungsi sebagai Supervisor. Nah, teman-teman, untuk mengetahui sejauh mana guru itu dalam mengajar siswa, kepala sekolah perlu mengadakan yang namanya supervisi secara berkala. Itu artinya untuk meninjau sejauh mana sih guru itu dalam proses mengajar siswa. Nah, sekarang gini, supervisi itu apa sih? Jadi teman-teman, di sini ada supervisi ini merupakan pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf pendidikan agar mereka itu dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan. Supervisi ini dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan setiap kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan mengetahui keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, seperti itu. Nah, dalam melakukan ini, itu nanti akhirnya akan menimbulkan yang namanya kelemahan dan juga keunggulan. Nah, ketika yang muncul itu nanti keunggulan, berarti tugas kita adalah bagaimana mempertahankan keunggulan tersebut dan menaikkannya lagi. Namun ketika yang muncul adalah kelemahan, berarti kita perlu mengkaji untuk mencari solusi bagaimana kita dapat menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya, kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor. Itu memiliki peran dan juga tanggung jawab untuk membina, lantas memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif, serta menyenangkan, seperti itu. Dan selanjutnya ada fungsi dan tugas supervisor, teman-teman. Tugas dan fungsi supervisor di sini sudah dijabarkan menjadi 3. Yang pertama itu ada menjalankan aktivitas untuk mengetahui situasi administrasi pendidikan di sekolah. Lantas yang kedua, ada menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk menciptakan situasi pendidikan pembelajaran di sekolah maupun di madrasah. Dan yang ketiga, menjalankan aktivitas untuk mempertinggi hasil dan untuk menghilangi kelemahan atau hambatan-hambatan yang ada. Nah, itu sebabnya mengapa kepala sekolah itu memiliki fungsi sebagai supervisor, teman-teman. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Maharani, NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan poin B dan poin C. Yang pertama, poin B, yaitu kepala sekolah berfungsi sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin itu harus mampu memberikan arahan, meningkatkan pengetahuan tentang kependidikan, dan lain sebagainya. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader itu dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Kepribadian kepala sekolah sebagai leader itu tercermin dari sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani dalam mengambil resiko, emosi yang stabil, dan dapat memberikan teladan yang baik bagi warga sekolah yang lainnya. Ada fungsi kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Maksudnya di sini pemimpin itu harus mampu menentukan arah yang baik kepada bawahannya agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Yang kedua, pemimpin sebagai wakil dan juru bicara. Maksudnya di sini pemimpin itu mempunyai
pengetahuan tetap tentang kehidupan organisasinya, sehingga ia bertanggung jawab dengan menjalin hubungan dengan pihak organisasi yang lainnya. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator yang aktif. Maksudnya di sini pemimpin itu harus berkomunikasi yang baik kepada pihak luar maupun pihak dalam. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Maksudnya di sini dalam sebuah organisasi itu pasti mempunyai konflik baik dari luar maupun dalam. Maka dari itu, pemimpin sebagai mediator itu harus mampu mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan lain sebagainya agar konflik tersebut dapat teratasi. Yang kelima, pemimpin sebagai integrator. Maksudnya itu hanya pemimpinlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja. Adapun fungsi lain dari kepala sekolah sebagai leader yaitu mampu menggerakkan semua orang secara secara sadar dan sukarela dalam menjalankan kewajibannya secara baik sesuai dengan apa yang diharapkan pemimpin agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Selanjutnya adalah poin C, yaitu kepala sekolah berfungsi sebagai inovator. Kepala sekolah berfungsi sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator itu harus mampu mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Gangguan baru itu misalnya moving class. Moving class itu adalah membuat strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi sehingga studi kelas itu memiliki kelas tersendiri yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya. Adapun fungsi kepala sekolah sebagai inovator yaitu melaksanakan pembaharuan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dipimpin berdasarkan prediksi-prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya inovasi berupa pembaharuan kurikulum dapat dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah tempat sekolah itu berada. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Uli Nikmah, NIM 065. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada poin D, yakni kepala sekolah berfungsi sebagai motivator. Kepala sekolah adalah seorang guru yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural di sekolah. Kepala sekolah ditugaskan untuk mengelola sekolahan. Kemudian kepala sekolah bisa dikatakan berhasil apabila kepala sekolah tersebut memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks. Kemudian lebih jauh, studi tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah itu harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga pendidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Nah, setidaknya terdapat 5 sifat layanan yang harus diwujudkan oleh kepala sekolah, yakni yang pertama, sesuai dengan yang dijanjikan atau reliability. Kemudian yang kedua, menjamin kualitas pembelajaran atau assurance. Kemudian yang ketiga yakni iklim sekolah yang kondusif atau tenable. Kemudian yang keempat,
memberikan perhatian penuh kepada peserta didik atau empati. Dan yang terakhir yakni cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik atau responsif. Di sini sebagai motivator, fungsi kepala sekolah lebih terfokus pada pemberian semangat kepada guru untuk berperilaku dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah diharapkan mampu menumbuhkan suatu keinginan, dorongan atau rangsangan dan keinginan yang kuat untuk bertindak serta menggunakan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah itu sebagai motivator yang memberikan semangat kepada bawahannya agar bawahannya itu dapat bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kami ucapkan, baik yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.